Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bagi yang telah berjumpa di semester sebelumnya. Mungkin ada yang belum pernah kita ketemu di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Bu Heni Kurnianingsih, SEMM. Di semester 4 ini kita akan ketemu, kita akan sharing tentang mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan 2, di mana mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya yaitu Manajemen Keuangan 1. Sebelum kita nanti masuk ke materi, kita akan bercerita dulu tentang mata kuliah ini secara umum. Apa sih manajemen keuangan? Baik manajemen keuangan 1 atau 2, basicnya itu adalah dari manajemen keuangan. Financial management itu adalah ilmu yang mengatur bagaimana mengelola pendanaan di sebuah atau di suatu organisasi, baik yang profit maupun non-profit. Ketika kita bicara perusahaan yang profit ataupun non-profit, berarti di sana harus ada pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan di sini dua hal yang dilakukan yang utama, yaitu raising of funds and allocation of fund. Apakah itu raising of funds? Raising of fund itu adalah bagaimana perusahaan mendapatkan sumber pendanaan. Sementara allocation of funds itu adalah bagaimana perusahaan mengalokasikan, mendistribusikan sumber-sumber pendanaan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemarin mungkin teman-teman mahasiswa sudah bahas di manajemen keuangan 1, yaitu berkaitan dengan allocation of funds. Bagaimana mengalokasikan, mendistribusikan komponen-komponen keuangan yang ada di perusahaan. Ketika kita bicara mengalokasikan, berarti sumber dana yang ada di perusahaan digunakan untuk apa saja. Nah, untuk semester ini kita akan bahas kelanjutannya. Kalau yang pengalokasian, allocation of funds-nya sudah dibahas, berarti di semester ini yang akan kita bahas adalah raising, untuk mencari pendanaan. Dana yang ada di perusahaan, sumber pendanaan itu asalnya dari mana saja. Nah, dari mana saja itu nanti termasuk juga bagaimana kita mengelolanya. Nah, itu adalah yang akan kita bahas di semester ini nanti. Nah, sebelum kita nanti detail per materi, kita harus tahu juga apa sih manfaat mata kuliah ini. Ketika di depan sudah disampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang bagaimana perusahaan mencari sumber pendanaan. Nah, yang harus dilakukan di sini adalah selain sumber pendanaan, berarti sumber-sumber pendanaan itu juga salah satu yang dilakukan adalah melakukan penilaian. Apa yang dinilai? Yang dinilai surat berharga. Nah, surat berharga meliputi apa saja? Baik berjangka pendek, berjangka menengah, maupun berjangka panjang. Tapi ketika kita menilai, kita juga tidak bisa lepas bahwa suatu saat perusahaan akan mengalami restrukturisasi. Perusahaan akan mengalami mungkin merger. Perusahaan mungkin juga bisa menjadi pengakuisisi suatu perusahaan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas hingga detail di materi ini. Kemudian apa sih capaian yang ingin diharapkan dari mata kuliah ini? Sebenarnya satu hal yang utama, capaian utama atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah nanti yang diharapkan adalah teman-teman mahasiswa itu bisa mengerti, menjelaskan tujuan perusahaan mencari sumber pendanaan itu apa sih. Bukan hanya mencari, ketika mencari itu sebenarnya digunakan untuk apa, dialokasikan untuk apa, kenapa harus mencari sumber dana, haruskah mencari sumber dana. Nah, ketika kita bicara sumber dana, berarti di sana yang harus kita pahami adalah sumber dana itu meliputi apa saja. Nah, disitulah nanti yang akan menjadi capaian kompetensi dari mata kuliah ini.
Kemudian hal yang lain adalah nanti diharapkan teman-teman mahasiswa bisa melakukan penilaian surat berharga. Seperti kemarin di manajemen keuangan 1 mungkin sudah mulai diperkenalkan di sana tentang surat berharga yang sifatnya jangka pendek. Misal di sana ada sumber pendanaan yang asalnya adalah dari tabungan. Nah, nanti yang akan kita bahas di manajemen keuangan 2 di sini, surat berharga yang letaknya bukan di sisi, kalau kita bicara laporan keuangan neraca di sisi debit, tapi nanti kita bicara di sisi kredit, di sisi pasifa. Sehingga fokus materi ini adalah di sisi pasifanya. Pasifa di sana itu berarti apa? Ketika kita bicara pasifa, berarti yang kita bicarakan di sana adalah hutang, liabilitas, hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, hutang jangka panjang, dan di sana juga ada modal. Nah, modal ini yang asumsinya di sana adalah yang asalnya dari owners, pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, nanti ketika sudah tahap kedua, yang terakhir yang dilakukan di mata kuliah ini adalah melakukan penilaian perusahaan itu sendiri. Perusahaan harus dinilai karena dulu sudah mengalokasikan, sekarang mencari, setelah ada raising and allocation, berarti setelah itu tahap terakhirnya adalah menilai perusahaan. Ketika menilai perusahaan, dari hasil penilaian itu nanti akhirnya bisa diambil sebuah keputusan. Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi? Apakah perusahaan akan melakukan restrukturisasi? Ataukah perusahaan akan melakukan akuisisi? Ataukah perusahaan bahkan akan melakukan merger? Atau bahkan kondisinya adalah perusahaan dengan dinilai layak dan tidaknya bisa diambil sebuah keputusan. Keputusan apa? Apakah perusahaan kita ini harus di merger ya? Apakah perusahaan kita harus diakuisisi ya? Apakah yang harus kita lakukan ya ketika nanti perusahaan mengalami masalah dengan keuangan ya? Nah, itu nanti yang akan kita bahas hingga detail di materi ini. Jadi 3 tahap yang harus dimiliki oleh mahasiswa nanti, oleh teman-teman mahasiswa nanti ketika sudah selesai belajar bersama nanti kita di mata kuliah ini. Yaitu yang pertama tadi adalah tahu, mengerti, dan tujuan perusahaan mencari sumber pendanaan untuk apa. Kemudian yang kedua menilai surat berharga. Kemudian yang ketiga adalah menilai perusahaan. Nah, nanti materi-materinya apa aja ya yang akan kita bahas hingga detail nanti. Nah, materinya yang pertama di sini adalah tadi sudah diawali dulu dengan penilaian yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan sumber pendanaan itu menilai. Apa yang dinilai? Penilaian pertama di sini adalah penilaian surat berharga jangka panjang. Kemudian yang berikutnya adalah risiko. Risiko dan hasil pada aset, kemudian analisis penggunaan rasio keuangan. Jadi kalau di manajemen keuangan 1 dulu kita bicara rasio keuangan, tahapnya adalah hingga menghitung sampai kesimpulan, tapi di manajemen keuangan 2 ini adalah menganalisa dari hasil rasio yang sudah dihitung, baik itu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, minimal 3 itu. Mungkin ada yang tahapnya hingga profitabilitas, hingga aktivitas. Nah, setelah ada hasil, misal perusahaan liquid, perusahaan solvable, perusahaan rendable, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tapi jika ada masalah, ternyata di sana illiquid walaupun solvable, walaupun rendable, illiquidnya ini harus diapakan ya. Nah, seperti itu yang akan kita bahas di analisa penggunaan rasio keuangan. Sehingga bukan sama, ini kan sudah bukan, berbeda. Kalau dulu kita menghitung kemudian ada hasil, dari hasil itu bisa kita simpulkan. Sekarang kesimpulan itu kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan. Decision makernya setelah tahu hasilnya itu untuk apa. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya nanti adalah analisis dana dan aliran kas.
Kemudian kita juga akan bahas tentang investasi. Investasi dalam aktiva tetap, kemudian investasi dalam efek, biaya modal dan struktur modal, kemudian analisa financial leverage dan operational leverage, kemudian analisa break even sebagai dasar penentuan leverage, kemudian kebijakan dividen, pasar modal, leasing, dan terakhir nanti adalah berkaitan dengan bentuk restrukturisasi perusahaan. Nah, materi-materi ini nanti semua sama, yaitu mengelola untuk mengambil keputusan. Jadi pengelolaannya bukan stressingnya, bukan penghitungannya, tapi setelah hasil hitungan kemarin kita dapatkan di materi sebelumnya, sekarang yang akan kita bahas adalah cara pengelolaannya bagaimana. Berarti di sana berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang harus teman-teman mahasiswa nanti di sini juga mengetahui kuliah kita gimana ya. Nah, kuliah kita nanti yang pertama pasti kita harus menggunakan learning system management. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan menambah dengan yang lainnya. Misalnya nanti kita bikin WAG atau ada GC, silahkan nanti bisa didiskusikan. Kemudian apa sih yang akan kita gunakan di materi ini, referensinya. Referensi yang kita gunakan yang pertama adalah Financial Management Principles and Practice Second Edition dari Timothy Gallagher, Joseph D. Andrew. Kemudian referensi yang kedua adalah Essential of Managerial Finance dari Fred G. Weston and Brigham. Kemudian yang ketiga prinsip-prinsip manajemen keuangan. Kemudian manajemen keuangan dari ini buku dalam. Jadi buku induknya yang kita pakai nanti adalah Financial Management Principle and Practice, karena di buku ini nanti ada materi secara teori bagaimana, secara praktek bagaimana, itu ada. Sementara yang dari edisi dalam negeri buku Indonesia, nanti di sana kita bisa pakai buku dari manajemen keuangan Lukas Tia Atmaja, kemudian ada manajemen keuangan dari Martono dan D. Agus Sarjito, kemudian manajemen keuangan teori konsep dan aplikasi dari Sutrisno, kemudian dasar-dasar pembelajaran perusahaan dari Bambang Rianto. Nah, edisi Indonesia ataupun edisi dari luar yang pertama sebagai istilahnya di sini induknya, babonnya buku itu ada dalam edisi bahasa Indonesia juga ada. Teman-teman mahasiswa jangan khawatir. Dan sekarang e-book bisa diperoleh dengan mudahnya, sehingga jangan khawatir kita harus beli buku dengan harga yang lumayan mahal. Kemudian hal yang lain yang harus kita ketahui juga, apa sih nanti yang akan dinilai, yang menjadi dasar penilaian. Yang menjadi dasar penilaian nanti adalah keaktifan mahasiswa itu sendiri. Kemudian nanti ketika di sana ada sesi kuis. Nah, kuis itu nanti akan kita bagikan, ada pertanyaan, dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti teman-teman mahasiswa terima, silahkan nanti kita cepat-cepatan untuk menjawab. Kemudian evaluasinya adalah di ujian tengah semester dan akhir semester, sehingga nanti prosentasenya di sana 4 hal utama, yaitu keaktifan, tugas dari kuis dan seterusnya, tetapi nanti tugasnya tidak kemudian memberatkan, tapi di sana bisa kita diskusikan. Kemudian ada UTS dan UAS, 4 hal untuk penilaian. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di manajemen keuangan, sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa diskusi, bisa kita membentuk WAG per kelas, kemudian dari sana bisa kita langsung tanyakan setiap saat materi itu, sehingga kita tidak akan diskusi ketika materi jam dari jadwal yang telah ada, tapi nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung, misalnya mau bertanya, Bu, kita tanya tentang misalnya nanti ada yang bertanya tentang obligasi, detailin dong Bu obligasinya. Oke, silahkan, tidak harus di jadwal kuliah.
Boleh nanti kita lewat WAG atau GC atau mungkin ada yang lainnya. Bisa nggak nanti ada kasus Bu, kita bertanya via email dan seterusnya? Boleh saja, segala sesuatunya bisa kita bahas secara bersama-sama. Itu dulu untuk perkenalan kita hari ini dan juga materi selengkapnya yang akan teman-teman mahasiswa nanti terima di manajemen keuangan 2 ini. Selanjutnya kita akan ketemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.